Dulu. Hah? Sahat mau racun, ngomong. Hah? Siapa? Sahat? Para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural. Tahu ada itu apa di situ ada jenazah. Ya kalau tahu mah mungkin saya juga nggak mau. Curiganya saya dari pasal ini, dia itu banyak kopi-kopi yang mengandung racun itu. Saudara, pasca penangkapan dua pelaku pembunuhan berantai di Bekasi, Cianjur, dan Garut, polisi membongkar lubang kubur yang dibuat para pelaku di rumahnya masing-masing. Polisi membawa dua orang pelaku Wawon dan Duloh ke lokasi tempat korban pembunuhan berantai dikubur. Dua pelaku dihadirkan untuk memastikan titik mana saja di pekarangan rumah pelaku yang dijadikan kuburan korban pembunuhan berantai. Ini ya? Iya, yang ayah. Alat-alatnya ini Bang yang diaktif sama dia. Noneng itu mertuanya. Ini gimana? Mana sini? Ini sendalnya ya, saya angkat ya. Inilah detik-detik pembongkaran lubang kubur para korban pembunuhan berantai Duloh dan Wawon. Usai berhasil digali dua lubang kubur dari rumah tersangka Duloh, ditemukan dua jenazah yang diduga merupakan jenazah Noneng dan Wiwin. Ini satu berarti yang di atas Wiwin berarti. Wiwin. Tapi udah dibungkus ini. Sementara dari samping rumah Wawon ditemukan satu lubang berisi satu jenazah yang diduga jenazah bayi anak kandung Wawon berusia 2 tahun dari istri Maimunah. Menurut Kasubdit 2 Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Indraweni Manjioga, semua korban tewas di Ciranjang Cianjur dieksekusi oleh Duloh. Perannya Wawon itu mengantarkan para korban. Tapi untuk di Farida kan masih kami dalamin lagi. Tapi kalau untuk dari rata-rata korban itu yang mengantarkan Wawon. Yang di TKP di sini ya, yang di rumah Ciranjang di Ciranjang. Seperti Wiwin, Noneng itu yang mengantarkan ke rumahnya dulu itu Wawon.